Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saiful Anwaruddin SPDI, mahasiswa PPG PAI Daljab Batch 2 LPTK IAIN Ponorogo. Dosen pembimbing Dr. Mambaul Adimah MAG. Berikut adalah video PPL pertama saya, yaitu materi menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali ya anak-anak. Sehat semua ya? Ya, sebelum kegiatan pembelajaran pada kesempatan hari ini dimulai, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Untuk siap berdoa mulai. Alhamdulillah, sebelum pelajaran dimulai, Bapak Ibu akan mengabsen kehadiran terlebih dahulu. Yang Bapak Ibu panggil, angkat tangan ya. Adira Aprilian Bramasya, Ahmad Rizky Fadila, Andika Fajar Setiawan, Ardli Khairul Umam, Ari Muzadi, Cahya Vandra Rosidi. Tidak masuk ya? Sakit? Dimas Arif Muzaki, Esanuha Ahsan. Sakit ya? Farid Nurul Kolbi, Gozi Maulana, Imam Taufik Ismail. Sakit? Kakak Putra Maulana. Ya, alhamdulillah semua sudah masuk. Yang tidak masuk 4 anak ya. Sakit semua. Ya, silakan dibuka materi bab 8. Pada pertemuan sebelumnya, Pak Ibu sudah menyampaikan tugas untuk mempelajari materi bab 8, yaitu menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Apakah sudah belajar semua? Sudah. Baik, kalau begitu Pak Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan. Nanti silahkan yang bisa menjawab, angkat tangan dulu. Apa yang anak-anak ketahui tentang pengertian atau seputar ghibah? Ya. Apa? Fitnah. Ya, ada yang menambahi? Menggunjing. Ada lagi? Ayo, angkat tangan. Menjelek-jelekan orang lain. Ada lagi? Membicarakan orang lain secara diam-diam. Membicarakan orang lain secara diam-diam. Ada yang menambahi lagi? Sudah? Ada yang menambahi? Sebagian sudah paham ya. Selanjutnya tentang tabayun. Ayo, pengertian tabayun apa? Ayo, yang bisa menjawab angkat tangan. Yo. Klarifikasi. Klarifikasi. Apa? Mencari kejelasan. Mencari kejelasan. Ada lagi? Konfirmasi. Ayo, ada lagi? Yuk, silakan yang mau nambahi. Sudah, tidak ada? Yuk. Mencari kebenaran. Sudah ya? Ya, sebagian besar sudah mengerti ya. Baik. Tujuan pembelajaran pada materi menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun yang harus dicapai yaitu yang pertama, siswa mampu memahami pengertian ghibah dan tabayun dengan baik dan benar. Yang kedua, siswa mampu mengaplikasikan tata cara tabayun
dengan baik dan benar. Untuk meningkatkan atau menambah pengetahuan dan pemahaman anak-anak tentang materi menghindari gibah dan melaksanakan tabayun, nanti Pak Ipul akan memberikan suatu masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, nanti masalah itu diselesaikan secara kelompok dan yang sudah nanti mempresentasikan maju ke depan. Begitu ya? Baik, selanjutnya nanti untuk dibentuk kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Ya, silakan dibentuk kelompoknya. Baik, kelompoknya sudah dibentuk semua ya? Sudah, Pak. Nah, selanjutnya Pak Ipul akan membagikan LKPD, nanti silakan didiskusikan dan dicatat hasil diskusinya dalam LKPD ini, nggih. Antar Teman. ya, langkah-langkahnya sudah bisa, sudah paham? Sudah, Pak. Apa? Menjadi penegah dan menasihati temannya melakukan gibah. Ya, nanti silakan itu diuraikan dalam LKPD dan hasilnya dipresentasikan. Itu ya. Oke, Pak. Yang lain kedua tadi permasalahan gibah dalam keluarga. Langkah-langkahnya apa? Sudah tahu? Apa? Tidak boleh memihak salah satunya dan berusaha mempererat hubungan keluarga. Ya, nanti didiskusikan lagi dan hasilnya ditulis dalam LKPD dan nanti dipresentasikan ya. Saling bertanya, interaksi yang baik ya. Kelompok 3, permasalahan yang Pak Ipul berikan tadi yaitu permasalahan apa? Antar teman. Langkah-langkahnya untuk tabayun sudah bisa? Gimana caranya nanti? Baik, nanti didiskusikan lagi, dibahas lagi. Detailnya gimana nanti dicatat dalam LKPD ya. Setelah itu didiskusikan. Kelompok 4. Tadi masalah yang diberikan Pak Ipul apa? Ya. Permasalahan informasi yang belum jelas dari media sosial. Langkah-langkahnya untuk tabayun seperti apa? Sudah bisa belum? Gimana? Ya, nanti dijabarkan lagi, ditulis lagi. Nah, nanti diuraikan dalam LKPD ya. Nah, nanti dipresentasikan semua maju gitu ya. Nah, untuk bahan presentasi dipersiapkan nanti Bapak Ibu nilai kesiapan, kelancaran, pemahaman materi dipelajari benar ya. Baik, waktunya sudah selesai. Diskusinya sudah selesai semua ya, anak-anak? Silakan maju presentasi, dimulai dari kelompok berapa? Kelompok pertama apa terakhir? Kelompok 1 silakan maju mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo, monggo, silakan. Yuk, silakan. Yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo diperhatikan semua madhab ke sini. Baik teman-teman, saya akan membaca hasil diskusi kelompok 1 tentang seorang siswa yang mendengar teman sekelasnya membicarakan keburukan siswa lain di belakangnya. Dengan beranggotakan Aldi, Hamdan, Fatul,
Kakak, dan Ardli. Tindakan yang harus saya lakukan sebagai teman yang mendengar gibah yaitu 1. Segera membela teman yang dibicarakan. Saya sebagai teman yang mendengar gibah sebaiknya segera membela dan menghentikan pembicaraan tersebut dengan cara yang sopan. Dia bisa mengatakan, "Saya tidak ingin ikut serta dalam pembicaraan ini. Apa yang kamu katakan tidak baik untuk dibicarakan tentang seseorang di belakangnya." Ini adalah cara untuk melindungi orang yang sedang dibicarakan dan menanggapi perbuatan yang salah tanpa perlu terlibat. 2. Mengajak berhenti atau berbicara dengan baik. Jika teman yang membicarakan keburukan orang lain tidak berhenti, saya sebagai teman yang mendengar gibah tersebut bisa dengan bijaksana mengajak teman tersebut untuk berhenti berbicara tentang hal tersebut. Misalnya, menggunjing tidak membawa kebaikan. Mari kita coba untuk berbicara tentang hal-hal yang lebih positif. 3. Berbicara dengan orang-orang yang melakukan gibah secara pribadi. Jika merasa perlu, saya sebagai teman yang mendengar gibah mengajak berbicara langsung dengan orang yang melakukan gibah, mengingatkan bahwa tindakan tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam dan bisa merugikan orang yang dibicarakan. Sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tutup. Beri tepuk tangan yang meriah. Makan dulu. Kelompok selanjutnya, kelompok 2. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang ada Dimas Arif, Dira Aprilian, Muhammad Masruri, Kamaluddin, dan Gazi Maulana. Kami akan menyampaikan hasil diskusi, yaitu cara tabayun ketika terjadi permasalahan dalam keluarga. Tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota keluarga yang mendengar gibah. 1. Mengingat dengan bijak. Anggota keluarga yang mendengar gibah sebaiknya dengan lembut mengingatkan si pelaku gibah tentang bahaya dan dampak negatif dari tindakan tersebut. Misalnya, saya paham bahwa kamu mungkin terasa marah atau kecewa, tetapi membicarakan keburukan orang lain tidak akan menyelesaikan masalah dan hanya akan memperburuk keadaan. Ini adalah cara yang baik untuk mengingatkan tanpa menyalahkan atau menambah ketegangan. 2. Menyarankan untuk menyelesaikan masalah secara langsung. Jika ada masalah atau ketidakpuasan antara anggota keluarga yang dibicarakan, sebaiknya masalah tersebut diselesaikan secara langsung dan terbuka, bukan melalui pembicaraan di belakang. Anggota keluarga yang mendengar gibah bisa menawarkan solusi untuk berdialog dan mencari jalan keluar bersama. Seperti, kenapa tidak kita coba bicara langsung dan menyelesaikan masalah ini dengan cara yang lebih baik. Mendorong komunikasi terbuka dalam keluarga serta mencari solusi. Salah satu cara efektif untuk mencegah gibah dalam keluarga adalah dengan menciptakan lingkungan komunikasi yang terbuka dan jujur. Anggota keluarga dapat mengajak untuk duduk bersama dan membahas masalah secara terbuka serta mencari solusi, sehingga setiap orang merasa dihargai dan dipahami. Menjaga kerahasiaan dan kehormatan anggota keluarga lain. Sebagai anggota keluarga yang bijaksana, penting untuk mengingatkan bahwa setiap orang dalam keluarga memiliki hak untuk dihormati dan dirahasiakan aibnya. Jika ada keburukan yang diketahui, sebaiknya dijaga dan tidak dibicarakan di belakang orang tersebut. Hal ini akan membantu menjaga keharmonisan keluarga dan memperkuat rasa saling percaya. Dan dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Ya, silakan kelompok selanjutnya, kelompok 3 untuk mempresentasikan hasilnya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 dengan beranggota Ari, Rizky, Iam, Hasan, dan Rafka ingin menyampaikan hasil diskusi tentang 2 orang teman terlibat perselisihan. Tindakan yang harus dilakukan oleh teman-teman yang mendengarkan fitnah. 1. Tidak menyebarkan fitnah lebih lanjut.
Teman-teman yang mendengarkan cerita buruk atau fitnah sebaiknya tidak ikut menyebarkannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan jika datang kepada mereka suatu berita mengenai keamanan dan ketakutan, mereka lalu menyebarkannya. Padahal mereka yang menyerahkan kepada Rasul dan kepada ulil amri di antara mereka. Tentulah orang-orang mencari kebenaran akan mengetahui berita itu. Surat An-Nisa ayat 83. Teman-teman yang mendengar fitnah harus berhenti menyebarkannya dan menjaga diri agar tidak memperburuk keadaan. 2. Menjaga untuk menghentikan fitnah dan meminta maaf. Jika fitnah sudah menyebar dan merusak hubungan, teman-teman yang mendengar fitnah bisa mengajak pihak-pihak yang terlibat untuk saling memaafkan. Menciptakan suasana saling memaafkan dan berdamai adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk saling memaafkan dan berdamai. Tidaklah seorang muslim menyakiti seorang muslim lainnya, baik dengan tangan maupun lisannya. Hadis riwayat Muslim. 3. Mengingatkan tentang bahaya fitnah. Teman-teman yang mendengarkan fitnah juga harus mengingatkan orang yang menyebarkan tentang bahaya fitnah dalam Islam. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW sabda, sesungguhnya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Hadis riwayat Bukhari. Mereka bisa menyampaikan bahwa menyebarkan cerita buruk tanpa mengetahui kebenarannya dapat merusak reputasi seseorang dan menyebabkan kerusakan yang jauh lebih besar. 4. Mendorong klarifikasi antara pihak yang terlibat. Teman-teman yang mendengar fitnah bisa mendorong kedua pihak yang terlibat dalam penyelesaian untuk berdialog secara langsung. Dengan cara yang lebih baik dan terbuka, ini penting untuk menyelesaikan masalah dan menghindarinya penyebaran cerita yang tidak benar. Jika memungkinkan, teman-teman tersebut dapat menjadi mediator untuk membantu penyelesaian masalah tersebut. Cara yang benar untuk menyelesaikan konflik ini dalam perspektif Islam. 1. Memeriksa keberadaan sebelum menyebarkan berita. Islam mengajarkan agar kita tidak mudah mempercayai atau menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kalian tidak menimpakan suatu musibah kepada kaum yang tanpa mengetahui keadaannya. Surat Al-Hujurat ayat 6. Setiap orang harus berhati-hati untuk tidak terlibat dalam menyebarkan fitnah atau gosip tanpa bukti yang jelas dan sahih. 2. Mengupayakan mediasi dan penyelesaian damai. Dalam Islam, penyelesaian antara sesama umat harus diselesaikan dengan cara yang lebih baik dan damai. Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk meninggalkan saudaranya lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Bukhari. Teman-teman yang mendengar fitnah dan dapat berperan sebagai mediator dengan mengajak kedua pihak untuk berbicara secara langsung dan menyelesaikan perselisihan mereka tanpa melibatkan orang lain dan yang tidak berkepentingan. Jika perlu, bisa melibatkan seseorang yang bijak dalam keluarga dan teman dekat sebagai penengah. 3. Menyarankan untuk memaafkan dan menjalin silaturahmi. Dalam Islam, memaafkan adalah tindakan yang dianjurkan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memaafkan, maka Allah memaafkannya. Hadis riwayat Muslim. Teman-teman yang mendengar fitnah dapat mendorong kedua belah pihak untuk saling memaafkan dan menjaga hubungan baik lebih baik ke depannya. Maafkan satu sama lain akan mengurangi ketegangan dan memperbaiki hubungan antar teman. Sekian dari kelompok 3. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 dengan beranggota Andika, Farid, Habib, Kelvin mau mempresentasikan hasil diskusi berita sosial yang belum jelas kebenarannya. Cara yang tepat untuk melakukan tabayun dalam hal ini, 1. Mengecek sumber informasi. Langkah pertama adalah memastikan sumber informasi tersebut. Apakah informasi yang diterima berasal dari sumber yang dapat dipercaya? Jika informasi berasal dari akun atau sumber yang tidak jelas, maka harus lebih berhati-hati dalam mempercayai atau menyebarkannya. Sebaiknya mencari informasi dari sumber yang sudah terbukti kredibilitasnya, seperti media yang memiliki reputasi baik atau pernyataan resmi dari tokoh terkait. 2. Mencari klarifikasi dari pihak yang bersangkutan. Jika informasi yang beredar menyangkut seseorang, terutama tokoh terkenal, maka langkah selanjutnya adalah mencari klarifikasi langsung dari orang yang bersangkutan atau juru bicara mereka. Misalnya mengecek akun media sosial resmi dari tokoh tersebut
atau pernyataan resmi yang mereka buat untuk mengetahui apakah informasi tersebut benar atau tidak. 3. Meminta bantuan pihak yang lebih berkompeten. Jika Anda tidak bisa memastikan kebenaran informasi tersebut, sebaiknya meminta bantuan dari pihak yang lebih berkompeten dalam memverifikasi informasi seperti media profesional atau lembaga yang berwenang dalam bidang tersebut. Misalnya wartawan atau jurnalis yang memiliki keterampilan dalam memverifikasi fakta atau membantu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditepuk tangan. Alhamdulillah, semua sudah maju presentasi menyampaikan hasil diskusinya masing-masing. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Nah, selanjutnya Pak Ipul akan mereview, mengevaluasi atau mengkonfirmasi dari hasil diskusi anak-anak semua. Dimulai dari kelompok pertama. Kelompok pertama yang perlu ditambahkan yaitu menjaga rahasia dan menghormati privasi orang lain. Nah, selanjutnya mari kita simpulkan bersama materi menghindari gibah dan melaksanakan tabayun pada kesempatan hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan materi pada kesempatan hari ini? Ayo yang berani menyimpulkan angkat tangan. Saya, Pak. Yuk, silakan. Kesimpulan, 1. Menghindari gibah atau membicarakan keburukan orang lain. Gibah adalah perbuatan yang dilarang dalam agama Islam karena dapat merusak hubungan antar sesama dan menyebabkan fitnah. Seorang muslim harus menjaga lisan dan tidak membicarakan orang lain di belakang mereka. 2. Melaksanakan tabayun atau memeriksa kebenaran informasi. Tabayun adalah proses verifikasi atau klarifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Hal ini penting untuk mencegah salah paham dan fitnah. Ketika menerima informasi tentang seorang muslim dianjurkan untuk memastikan kebenarannya terlebih dahulu, agar tidak terjerumus dalam kesalahan atau kebohongan. Ya, beri tepuk tangan. Ada yang mau nambahi? Tidak ada ya? Selanjutnya Pak Ipul akan membagikan sebuah soal, nanti silakan dikerjakan secara individu. Ini untuk mengukur anak-anak dalam kepemahaman materi pada siang hari ini. Ya, waktunya sudah habis. Soalnya sudah dikerjakan semua ya? Ya, bisa mengerjakan semua? Ya. Soalnya kembalikan, kumpulkan ke Pak Ipul. Ya. Alhamdulillah pelajaran pada kesempatan hari ini sudah selesai. Ya, sebelum Pak Ipul tutup, Pak Ipul akan memberikan sedikit pesan pada anak-anak semua untuk terus meningkatkan belajarnya, jangan sampai menyerah. Jaga niat dan hati yang istiqomah dalam menuntut ilmu. Innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jaga hati, perasaan untuk terus semangat, istiqomah dalam menuntut ilmu, dan sangat beruntung anak-anak semua berada di pondok, yang mana kondisi lingkungan anak-anak sangat mendukung anak-anak untuk terus belajar. Ya, sebelum kita tutup,
Mohon anak-anak untuk berdiri. Kita akan melakukan yel-yel sebentar. Sudah hafal semua ya? Santri Temulus. Berpikir global, berkarakter lokal. Santri Temulus. Silakan duduk kembali. Alhamdulillah pertemuan pada kesempatan hari ini sudah selesai. Dan sebelum ditutup, Pak Ipul ingin menyampaikan tugas selanjutnya. Tugasnya minggu depan yaitu mempelajari tata cara tabayun dengan baik dan benar. Itu paham ya? Jangan lupa di rumah belajar semua. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.